Landak atau dalam bahasa ilmiah yaitu Erinaceae, hewan yang sering disalahpahami, namun memiliki kisah panjang tentang pertahanan diri, adaptasi, dan keberlangsungan hidup di alam liar. Landak bukanlah predator ganas, bukan pula pelari cepat. Ia hanyalah pemakan tumbuhan sederhana, bergerak lambat dengan kewaspadaan tinggi. Namun senjata alaminya, ribuan duri tajam, membuat banyak pemangsa enggan mendekat. Dalam kesunyian malam, landak melangkah tenang, membuktikan bahwa kekuatan tak selalu berarti menyerang, melainkan bertahan dengan cerdas. Banyak orang salah paham, mengira landak bisa melempar durinya. Itu hanyalah mitos kuno. Duri landak tidak pernah terlempar. Mereka hanya terlepas saat bersentuhan dengan predator. Ujungnya memiliki kait mikroskopis, membuat luka terasa menyakitkan, sulit dicabut, bahkan bisa menyebabkan infeksi bila tak segera ditangani. Duri landak sesungguhnya adalah rambut yang mengalami perubahan. Rambut itu mengeras karena keratin, sama seperti kuku manusia. Seekor landak dewasa bisa memiliki hingga 30.000 duri. Ketika merasa terancam, landak akan menggetarkan durinya, menghasilkan suara peringatan menakutkan bagi siapapun yang mendekat. Landak termasuk ke dalam ordo Rodentia, keluarga besar yang mencakup tikus, tupai, hingga berang-berang. Ada dua kelompok besar landak di dunia, landak dunia lama dari Asia, Afrika, Eropa, dan landak dunia baru dari Amerika. Meski terpisah benua, mereka sama-sama bergantung pada duri sebagai perlindungan utama. Habitat landak sangat beragam, mulai hutan tropis, gurun berbatu, hingga savana terbuka. Di Indonesia, landak Malaya sering ditemukan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, hingga Nusa Tenggara. Mereka menyukai tempat yang sejuk dan aman, biasanya bersembunyi di liang tanah, celah batu, atau goa kecil saat siang hari. Landak adalah makhluk nokturnal. Mereka tidur di siang hari, lalu keluar mencari makan ketika malam tiba. Dengan langkah hati-hati, mereka mengendus tanah, mencari akar, daun, buah, atau kulit kayu. Kehidupan malam memberi mereka keuntungan, menghindari predator besar yang lebih aktif di siang hari. Makanan favorit landak sebenarnya sederhana. Mereka pemakan tumbuhan, mencintai akar, batang muda, buah, dan kulit kayu. Namun seringkali mereka juga menggigit benda keras untuk mengasah giginya. Gigi Sri landak terus tumbuh seperti tikus, sehingga harus digerogoti kayu atau tulang agar tidak terlalu panjang. Kadang, landak mencari garam mineral di bebatuan atau bahkan menggerogoti perkakas manusia. Hal inilah yang membuat mereka dianggap hama di perkebunan. Mereka bisa merusak tanaman singkong, karet, atau kayu bangunan. Meski begitu, perilaku itu hanyalah naluri bertahan untuk memenuhi kebutuhan mineral dan menjaga kesehatan giginya. Meski tampak menyendiri, landak punya sisi sosial. Mereka biasanya hidup soliter, namun bisa bertemu saat musim kawin. Masa kehamilan berlangsung sekitar 3 hingga 4 bulan. Anak yang lahir disebut pup, biasanya 1 hingga 3 ekor, lahir dengan duri lembut yang mengeras dalam beberapa hari. Induk landak terkenal sangat protektif. Ia menjaga anaknya dengan penuh kewaspadaan, bahkan berani melawan predator lebih besar. Anak landak akan mengikuti induknya belajar mencari makan di malam hari. Sejak kecil mereka dilatih mengenali bahaya, memahami cara mengembungkan tubuh, dan menggunakan duri sebagai pertahanan alami. Adaptasi landak tidak hanya pada durinya. Tubuh mereka berwarna gelap, membantu berkamuflase di kegelapan malam. Gerakannya lambat dan tenang, mengurangi perhatian musuh. Beberapa spesies mampu berenang melintasi sungai atau rawa. Suara mendesis, geraman rendah, dan getaran duri menjadi tanda peringatan menakutkan bagi siapapun yang mendekat. Meski dipersenjatai ribuan duri, landak tetap memiliki musuh alami. Harimau, singa, atau anjing hutan kadang mencoba membalik tubuh landak, menyerang bagian perut yang lembut. Burung pemangsa besar menyerang dari udara. Namun pengalaman buruk tertusuk duri sering membuat predator kapok memilih mangsa lain yang lebih mudah. Peran ekologis landak jarang disadari. Dengan menggerogoti ranting dan kulit kayu, mereka membantu proses pemangkasan alami pohon. Kotorannya membawa biji, menyebarkan kehidupan baru di hutan.
Lubang-lubang galian landak juga sering dipakai hewan lain sebagai tempat berlindung, menjadikan mereka arsitek kecil dalam ekosistem. Dalam budaya berbagai bangsa, landak punya makna simbolis. Di Afrika, duri mereka dijadikan hiasan atau jimat. Di Asia, terutama Tiongkok dan Indonesia, empedu dan bagian tubuhnya dianggap obat tradisional. Sementara di Eropa, landak melambangkan kewaspadaan dan perlindungan, simbol hewan sederhana yang bertahan dengan kecerdikan. Namun mitologi itu memicu perburuan. Landak ditangkap untuk diambil daging, duri, atau dijual sebagai peliharaan. Deforestasi semakin memperburuk keadaan, mengurangi habitat alami mereka. Padahal keberadaan landak sangat penting menjaga keseimbangan alam. Jika populasi menurun drastis, dampaknya bisa terasa bagi ekosistem lebih luas. Di Indonesia, landak Malaya menjadi spesies paling dikenal. Mereka menghuni hutan tropis Sumatera, Jawa, Kalimantan, hingga Nusa Tenggara. Meski sudah dilindungi Undang-Undang Lanak, perburuan masih marak. Banyak landak dijual di pasar satwa liar. Kesadaran masyarakat rendah padahal keberadaannya berperan menjaga ekosistem hutan yang rapuh. Konflik manusia dengan landak sering terjadi di perkebunan. Petani menganggap landak sebagai hama perusak singkong atau karet, namun kenyataannya mereka hanya mencari makanan alami. Edukasi penting dilakukan agar masyarakat tahu landak bukan musuh. Mereka bagian penting dari alam, bukan sekedar hewan pengganggu hasil perkebunan. Dalam dokumenter alam, bayangkan kamera mengikuti seekor landak keluar dari sarangnya. Langkahnya pelan, berhenti sesekali mengendus tanah. Ia menggigit akar lalu melanjutkan perjalanan. Dari kegelapan, predator mengintai. Landak segera mengembungkan tubuhnya. Duri tegak berdiri. Suara mendesis terdengar. Predator berpikir 2 kali lalu pergi menjauh. Kehidupan landak mengajarkan tentang kesabaran dan strategi bertahan. Mereka tidak berlari cepat seperti kijang, tidak memiliki taring buas seperti harimau. Namun dengan duri sederhana, mereka mampu bertahan jutaan tahun. Bukti bahwa alam selalu memberi solusi, meski sederhana, untuk menjaga keseimbangan dan keberlangsungan sebuah spesies. Di hutan-hutan Afrika, landak memainkan peran unik. Mereka menggali tanah untuk mencari umbi, meninggalkan lubang yang kemudian dipakai hewan kecil lain. Lubang itu menjadi rumah, tempat perlindungan dari panas atau pemangsa. Tanpa disadari, landak membantu banyak makhluk lain bertahan, walau dirinya hanya mencari makan sederhana. Di Amerika Utara, landak dunia baru hidup di hutan pinus. Mereka pandai memanjat pohon, menggerogoti kulit kayu dan sering dilihat bertengger di cabang tinggi. Gaya hidup mereka berbeda dengan kerabat dunia lama. Duri mereka lebih pendek, namun tetap mematikan jika menancap di kulit predator yang berani. Kehidupan landak penuh kesunyian. Ia berjalan sendiri, jarang berinteraksi kecuali saat musim kawin. Dalam kesendirian itu, landak tetap waspada. Ia mendengar setiap suara dedaunan, mencium aroma predator, dan siap mengembangkan tubuh jika bahaya mendekat. Strateginya sederhana, hindari pertarungan, bertahan dengan duri, lalu terus melanjutkan perjalanan. Tidak banyak hewan lain memiliki mekanisme pertahanan seperti landak. Hewan ini jarang menyerang lebih dulu. Mereka mengandalkan reputasi durinya. Seekor predator hanya butuh 1 pengalaman buruk untuk mengingatnya selamanya. Sejak saat itu, landak dianggap sebagai target berisiko tinggi, sehingga mereka dibiarkan menjalani malam dengan tenang. Namun begitu, ada predator tangguh yang berani menghadapi landak. Singa atau harimau kadang mencoba membalik tubuhnya, namun usaha itu jarang berhasil. Sebagian besar berakhir dengan mulut dan kaki tertusuk duri. Seekor landak kecil bisa melukai binatang besar, membuktikan bahwa ukuran tak selalu menentukan kemenangan. Ketika landak benar-benar terdesak, ia bisa berbalik dan menghantamkan tubuhnya ke arah musuh. Duri-duri keras itu menancap dengan cepat, membuat predator panik. Teknik ini jarang digunakan hanya ketika pilihan terakhir, namun itu cukup untuk memberi kesempatan melarikan diri dengan selamat. Di beberapa daerah, manusia memandang landak sebagai makanan eksotis. Dagingnya dianggap lezat, sementara durinya dipakai hiasan. Ada juga yang percaya empedu landak punya khasiat obat. Keyakinan itu membuat populasi landak menurun. Perburuan tak terkendali, ditambah kerusakan hutan menjadi ancaman serius bagi kelestarian mereka.
Undang-undang di Indonesia telah melindungi landak, namun perlindungan hukum sering tak cukup. Di pasar gelap, landak masih dijual bebas. Kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan. Tanpa edukasi, perburuan tetap berlangsung. Padahal hilangnya satu spesies berarti hilangnya bagian penting dari jaring kehidupan yang menopang seluruh ekosistem hutan tropis. Melihat landak dari dekat, kita belajar menghargai detail kecil. Duri yang tampak menakutkan sesungguhnya karya alam menakjubkan. Ujungnya berpola mikroskopis, dirancang sempurna untuk menancap kuat. Evolusi menciptakan senjata ini sebagai perisai sederhana. Dari sini, manusia bisa memahami betapa luar biasanya alam dalam menciptakan solusi pertahanan diri. Dalam dokumenter alam, bayangkan kamera mengikuti seekor landak keluar dari sarangnya. Langkahnya pelan, berhenti sesekali mengendus tanah, ia menggigit akar, lalu melanjutkan perjalanan. Dari kegelapan, predator mengintai. Landak segera menggembungkan tubuhnya. Duri tegak berdiri, suara mendesis terdengar. Predator berpikir dua kali, lalu pergi menjauh. Kehidupan landak mengajarkan tentang kesabaran dan strategi bertahan. Mereka tidak berlari cepat seperti kijang, tidak memiliki taring buah seperti harimau. Namun, dengan duri sederhana, mereka mampu bertahan jutaan tahun. Bukti bahwa alam selalu memberi solusi, meski sederhana, untuk menjaga keseimbangan dan keberlangsungan sebuah spesies. Di hutan-hutan Afrika, landak memainkan peran unik. Mereka menggali tanah untuk mencari umbi, meninggalkan lubang yang kemudian dipakai hewan kecil lain. Lubang itu menjadi rumah, tempat perlindungan dari panas atau pemangsa. Tanpa disadari, landak membantu banyak makhluk lain bertahan, walau dirinya hanya mencari makan sederhana. Di Amerika Utara, landak dunia baru hidup di hutan pinus. Mereka pandai memanjat pohon, menggerogoti kulit kayu, dan sering terlihat bertengger di cabang tinggi. Gaya hidup mereka berbeda dengan kerabat dunia lama. Duri mereka lebih pendek, namun tetap mematikan jika menancap di kulit predator yang berani. Kehidupan landak penuh kesunyian. Ia berjalan sendiri, jarang berinteraksi kecuali saat musim kawin. Dalam kesendirian itu, landak tetap waspada. Ia mendengar setiap suara dedaunan, mencium aroma predator, dan siap mengembangkan tubuh jika bahaya mendekat. Strateginya sederhana, hindari pertarungan, bertahan dengan duri, lalu terus melanjutkan perjalanan. Tidak banyak hewan lain memiliki mekanisme pertahanan seperti landak. Hewan ini jarang menyerang lebih dulu. Mereka mengandalkan reputasi durinya. Seekor predator hanya butuh satu pengalaman buruk untuk mengingatnya selamanya. Sejak itu, landak dianggap target berisiko tinggi, sehingga mereka dibiarkan menjalani malam dengan tenang. Meski begitu, ada predator tangguh yang berani menghadapi landak. Singa atau harimau kadang mencoba membalik tubuhnya, namun usaha itu jarang berhasil. Sebagian besar berakhir dengan mulut dan kaki tertusuk duri. Seekor landak kecil bisa melukai binatang besar, membuktikan bahwa ukuran tak selalu menentukan kemenangan. Ketika landak merasa benar-benar terdesak, ia bisa berbalik dan menghantamkan tubuhnya ke arah musuh. Duri-duri keras itu menancap dengan cepat, membuat predator panik. Teknik ini jarang digunakan, hanya ketika pilihan terakhir. Namun, itu cukup untuk memberi kesempatan melarikan diri dengan selamat. Di beberapa daerah, manusia memandang landak sebagai makanan eksotis. Dagingnya dianggap lezat sementara durinya dipakai hiasan. Ada juga yang percaya empedu landak punya khasiat obat. Keyakinan itu membuat populasi landak menurun. Perburuan tak terkendali, ditambah kerusakan hutan, menjadi ancaman serius bagi kelestarian mereka. Undang-undang di Indonesia telah melindungi landak, namun perlindungan hukum sering tak cukup. Di pasar gelap, landak masih dijual bebas. Kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan. Tanpa edukasi, perburuan tetap berlangsung. Padahal, hilangnya satu spesies berarti hilangnya bagian penting dari jaring kehidupan yang menopang seluruh ekosistem hutan tropis. Melihat landak dari dekat, kita belajar menghargai detail kecil. Duri yang tampak menakutkan sesungguhnya karya alam menakjubkan. Ujungnya berpola mikroskopis, dirancang sempurna untuk menancap kuat. Evolusi menciptakan senjata ini sebagai perisai sederhana. Dari sini, manusia bisa memahami betapa luar biasanya alam dalam menciptakan solusi pertahanan diri. Dalam tayangan dokumenter, landak mungkin tak sepopuler singa atau elang, namun kisahnya justru memberi warna berbeda. Mereka bukan pemburu spektakuler, melainkan penyintas seni. Kamera mengikuti langkahnya yang tenang. Duri berkilau di terpa cahaya bulan. Ia berjalan tanpa tergesa, seolah berkata, bertahan juga adalah bentuk keberanian.
Anak landak, meski kecil, sudah diajarkan bertahan sejak dini. Duri lembut di tubuhnya mengeras dalam hitungan hari. Induknya selalu berada di dekat, melindungi dengan tubuhnya sendiri. Perlindungan keluarga menjadi kunci kelangsungan hidup generasi baru yang kelak akan meneruskan perjalanan panjang spesies unik ini di bumi. Dalam sains, landak menjadi bahan penelitian menarik. Duri mereka menginspirasi para ilmuwan menciptakan jarum medis yang lebih efisien, meniru ujung bergerigi agar mudah menembus kulit tanpa rasa sakit berlebih. Si kecil berduri ini ternyata menyumbang inspirasi besar, menghubungkan antara biologi, teknologi, dan inovasi manusia modern. Habitat landak semakin terancam. Hutan tropis yang ditebang untuk perkebunan membuat mereka kehilangan rumah. Banyak yang akhirnya mendekati pemukiman manusia, mencari makan di ladang. Dari situlah konflik muncul. Landak diburu karena dianggap perusak. Padahal, mereka hanya berusaha bertahan hidup di dunia yang semakin sempit. Di malam hening, suara duri bergesekan terdengar samar. Itu tanda landak memperingatkan agar tidak diganggu. Isyarat sederhana, tapi jelas. Jangan mendekat. Bahasa tubuh landak sangat efektif, lebih baik daripada pertarungan. Dalam dunia liar, memberi peringatan seringkali lebih bijak daripada memulai pertempuran berbahaya. Seiring berkembangnya dokumenter alam, citra landak perlahan berubah. Mereka mulai dipandang bukan sekedar hama atau sumber makanan, melainkan bagian penting dari alam. Gambar-gambar landak yang tenang berjalan di hutan, terekam kamera malam, mengingatkan kita bahwa setiap makhluk sekecil apapun punya kisah menakjubkan. Dalam mitologi kuno, landak sering dianggap simbol perlindungan. Duri-durinya diibaratkan perisai lidupan. Beberapa budaya melihatnya sebagai tanda kehati-hatian. Hidup landak mengajarkan, jangan gegabah, selalu waspada, lindungi diri dengan apa yang kita punya. Simbol sederhana itu masih relevan, bahkan bagi manusia modern sekalipun. Kehidupan landak memang tidak dramatis, namun menyimpan ketenangan. Mereka bukan penguasa hutan, bukan juga makhluk yang ditakuti semua hewan. Mereka hanyalah makhluk kecil yang tahu caranya bertahan. Itulah yang membuat mereka bertahan jutaan tahun. Meski dunia terus berubah, dari zaman es hingga era modern. Duri landak meski sederhana adalah inovasi luar biasa. Setiap helai dirancang untuk satu tujuan, bertahan. Tidak ada hiasan berlebihan, tidak ada fungsi lain. Alam selalu bekerja dengan efisiensi. Landak membuktikan bahwa keindahan bisa lahir dari kesederhanaan, bahkan dari sesuatu yang tampak menakutkan sekalipun. Di beberapa desa, cerita rakyat menggambarkan landak sebagai hewan keras kepala, selalu melindungi diri meski sendirian. Kisah itu menjadi pelajaran moral, bahwa keberanian itu tidak selalu berarti menyerang, melainkan berani bertahan meski dunia seakan melawan. Landak menjadi simbol keteguhan hati dalam menghadapi kesulitan hidup. Perjalanan malam landak berlangsung berjam-jam. Ia keluar dari sarang, menempuh jalur berliku, menelusuri tanah, hingga kembali sebelum fajor. Pola ini terulang setiap hari, menjadi siklus sederhana. Namun di balik rutinitas itu, ada perjuangan tanpa henti, menghindari predator, mencari makan, dan menjaga kelangsungan hidupnya. Anatomi landak menakjubkan, tubuhnya kokoh, kakinya pendek tapi kuat. Matanya kecil, disesuaikan dengan kehidupan malam. Indera penciuman tajam membantu menemukan makanan tersembunyi. Semua bagian tubuh bekerja sama menciptakan harmoni untuk bertahan hidup. Landak mungkin kecil, tapi tubuhnya merupakan hasil adaptasi sempurna dari evolusi panjang. Manusia bisa belajar dari landak tentang keseimbangan hidup. Mereka tidak rakus, tidak mengambil lebih dari yang dibutuhkan. Mereka makan secukupnya, lalu kembali beristirahat. Dalam dunia yang sering diliputi kerakusan, perilaku sederhana landak memberi pesan. Kesederhanaan bisa menjaga harmoni, baik bagi diri sendiri maupun alam. Di musim kawin, suara landak terdengar lebih sering. Mereka saling mendekati, menggunakan panggilan khusus. Ritual sederhana terjadi, lalu lahirlah generasi baru. Anak-anak itu menjadi harapan masa depan spesies. Setiap kelahiran adalah kemenangan kecil atas ancaman kepunahan. Sebuah tanda bahwa kehidupan selalu mencari jalan bertahan. Kamera inframerah sering merekam momen langka. Induk landak menggendong anaknya dengan hati-hati. Duri lemut anak itu belum mengeras, sehingga aman bersama induknya. Perlindungan keluarga menjadi kunci kelangsungan hidup generasi baru, yang kelak akan meneruskan perjalanan panjang spesies unik ini di bumi. Dalam sains, landak menjadi bahan penelitian menarik. Duri mereka menginspirasi para ilmuwan menciptakan jarum medis yang lebih efisien, meniru ujung bergerigi agar mudah menembus kulit tanpa rasa sakit berlebih. Si kecil berduri ini ternyata menyumbang inspirasi besar, menghubungkan antara biologi, teknologi, dan inovasi manusia modern. Habitat landak semakin terancam. Hutan tropis yang ditebang untuk perkebunan membuat mereka kehilangan rumah. Banyak yang akhirnya mendekati pemukiman manusia, mencari makan di ladang. Dari situlah konflik muncul.
Landak diburu karena dianggap perusak, padahal mereka hanya berusaha bertahan hidup di dunia yang semakin sempit. Di malam hening suara duri bergesekan terdengar samar. Itu tanda landak memperingatkan agar tidak diganggu. Isyarat sederhana, tapi jelas. Jangan mendekat. Bahasa tubuh landak sangat efektif. Lebih baik daripada pertarungan. Dalam dunia liar, memberi peringatan seringkali lebih bijak daripada memulai pertempuran berbahaya. Seiring berkembangnya dokumenter alam, citra landak perlahan berubah. Mereka mulai dipandang bukan sekedar hama atau sumber makanan, melainkan bagian penting dari alam. Gambar-gambar landak yang tenang berjalan di hutan, terekam kamera malam, mengingatkan kita bahwa setiap makhluk sekecil apapun punya kisah menakjubkan. Dalam mitologi kuno, landak sering dianggap simbol perlindungan. Duri-durinya diibaratkan perisai hidupan. Beberapa budaya melihatnya sebagai tanda kehati-hatian. Hidup landak mengajarkan, jangan gegabah, selalu waspada, lindungi diri dengan apa yang kita punya. Simbol sederhana itu masih relevan, bahkan bagi manusia modern sekalipun. Kehidupan landak memang tidak dramatis namun menyimpan ketenangan. Mereka bukan penguasa hutan, bukan juga makhluk yang ditakuti semua hewan. Mereka hanyalah makhluk kecil yang tahu caranya bertahan. Itulah yang membuat mereka bertahan jutaan tahun. Meski dunia terus berubah dari zaman es hingga era modern, duri landak meskipun sederhana adalah inovasi luar biasa. Setiap helai dirancang untuk satu tujuan, bertahan. Tidak ada hiasan berlebihan, tidak ada fungsi lain. Alam selalu bekerja dengan efisiensi. Landak membuktikan bahwa keindahan bisa lahir dari kesederhanaan, bahkan dari sesuatu yang tampak menakutkan sekalipun. Di beberapa desa, cerita doesn't endanger the species. But caution is advised. Hedgehogs know how to use their spikes. The hedgehog's greatest modern tool to recognize approaching danger. Small orphaned hog in hospitable habitats like moors, and also among the most untouched stretches of nature. Peat moss and if a